Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evoni dan teman saya Ibu Miranti adalah pengampu mata kuliah Akuntansi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Pada video ini, kami akan menjelaskan konsep dan perlakuan akuntansi yang merupakan salah satu akad esensial dengan bagi hasil, yaitu mudhorobah. Setelah menonton video ini, kami berharap teman-teman semua dapat memahami konsep dasar akad mudhorobah serta perlakuan akuntansinya. Yuk, langsung saja kita bahas konsep dasar akad mudhorobah. Mudhorobah adalah akad bagi hasil yang menjadi salah satu keunikan transaksi berbasis prinsip keuangan syariah. Sebagaimana bisa dilihat pada slide, mudhorobah didefinisikan dalam PSAK 105 dan Fatwa DSN MUI nomor 7 tahun 2000 sebagai akad kerjasama dua pihak yang mana pihak pertama berlaku sebagai investor atau pemilik modal atau sohibul mal. Sementara pihak kedua adalah entrepreneur yang mengelola modal tersebut atau disebut juga mudhorib. Kedua pihak tadi bersepakat untuk berbagi keuntungan berdasarkan nisbah. Namun, jika terjadi kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola, maka kerugian tersebut akan sepenuhnya ditanggung oleh investor. Nah, ini adalah ilustrasi akad mudhorobah. Silakan disimak. PSAK 105 mengklasifikasikan mudhorobah menjadi 3 jenis, yaitu mudhorobah mutlaqoh, mudhorobah muqayyadah, dan mudhorobah musytarakah. Apa sih bedanya ketiga jenis akad mudhorobah tersebut? Simak baik-baik ya. 1. Mudhorobah mutlaqoh. Mudhorobah ini disebut juga investasi tidak terikat yang mana investor memberikan kebebasan pada mudhorib dalam mengelola investasinya. Jenis mudhorobah ini dapat ditentukan masa berlakunya maupun lokasinya. Namun tidak boleh ditentukan jenis bisnis yang akan dikerjakan. Tapi, mesti jenis bisnisnya dibebaskan, bukan berarti boleh bisnis apapun juga tanpa batas loh. Mudhorib tetap harus tunduk pada ketentuan syariah seperti tidak boleh menggunakan untuk berspekulasi atau berdagang barang-barang yang diharamkan syariat atau bisnis apapun terkait dengan riba. Adapun yang kedua yaitu mudhorobah muqayyadah. Jenis mudhorobah ini disebut juga investasi terikat yang mana investor memberikan batasan pada mudhorib antara lain mengenai lokasi, cara, objek investasi, atau sektor usaha. Sementara itu, mudhorobah musytarakah merupakan perpaduan akad mudhorobah dan akad musyarakah. Pada mudhorobah jenis ini, mudhorib ikut menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi. Di awal kerjasama, akad yang disepakati adalah 100% modal dari investor atau sohibul mal. Namun setelah berjalannya operasi usaha, dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan bersama sohibul mal, mudhorib ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah melakukan akad mudhorobah dengan ibunda kaum muslimin, ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha. Selain itu, beberapa dalil di Al-Quran dan hadis juga menjelaskan hal-hal yang terkait dengan mudhorobah. Di Al-Quran, kita bisa lihat di penggalan surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa pada Allah Tuhannya. Adapun dalil terkait mudhorobah yang dibatasi atau mudhorobah muqayyadah terdapat pada hadis riwayat Tabrani dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan bahwa ayahnya Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu yang juga merupakan salah satu paman Nabi, jika menyerahkan harta sebagai mudhorobah, ia mensyaratkan kepada mudhoribnya atau pengelolanya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia, mudhorib atau pengelola, harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya. Adapun menurut ijma para ulama telah berkonsensus atas bolehnya mudhorobah. Menurut Imam An-Nawawi rahimahullah, mudhorobah memiliki 5 rukun: modal, jenis usaha, keuntungan, siwat atau pelafalan transaksi, serta dua pihak yang bertransaksi, yaitu pemilik modal dan pengelola. Detail ketentuan syariah terkait kelima rukun mudhorobah tersebut dapat disimak di slide lengkap yang menyertai video ini. Jangan lupa disimak nanti ya. Nah, setelah tahu apa saja rukun mudhorobah, mungkin Anda penasaran, kapan ya akad mudhorobah berakhir? Akad ini bisa stop disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, berakhirnya masa akad mudhorobah, atau salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal, pengelola modal tidak bisa menjalankan amanahnya, atau modal sudah habis. Berikutnya, kita akan membahas mengenai prinsip pembagian hasil usaha. Bagi hasil mudhorobah dapat dilakukan berdasarkan laba usaha mudhorobah. Ingat, bukan proyeksinya ya.
Untuk menghindari perselisihan dalam hal biaya apa saja yang boleh dikurangkan dari pendapatan, maka perlu ada kesepakatan di awal antara sohibul mal dan mudorib. Berikut ini adalah contoh perhitungan pembagian laba usaha. Misal, suatu usaha mudorobah menghasilkan pendapatan 1 juta, beban pokok penjualannya adalah 650.000, berarti laba bruto senilai 350.000. Misalnya, ada beban-beban lain terkait dengan usaha mudorobah sebesar 250.000, maka kita mendapatkan laba neto sebesar 100.000. Jika di awal kesepakatan sohibul mal dan mudorib menetapkan nisbah bagi hasil sebesar 30/70, artinya 30% untuk sohibul mal dan 70% untuk mudorib, maka bagi hasil yang didapatkan oleh sohibul mal adalah 30.000 dan untuk mudorib adalah 70.000. Mudah bukan perhitungannya? Selanjutnya, kita akan membahas perlakuan akuntansi mudorobah berdasarkan PSAK 105 baik dari sudut pandang sohibul mal maupun dari sudut pandang mudorib. Secara umum, perlakuan akuntansi untuk mudorobah mencakup 4 hal: pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Saya ingin berikan tips nih. Kalau kita bahas satu-satu jurnalnya akan sangat panjang, maka saya akan buat prinsip pencatatannya saja ya. Setelah itu silahkan video ini di-pause untuk sementara untuk melihat detail jurnalnya. Jika suatu investasi mudorobah terjadi, sohibul mal mencatatnya sebagai investasi mudorobah, sementara mudorib mencatatnya sebagai dana syirkah temporer. Investasi dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, adapun investasi dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajarnya saat penyerahan. Ini dia contoh investasi mudorobah. Misal tanggal 3 Januari, Bapak Ari melakukan investasi secara tunai senilai 25 juta pada usaha kedai kopi milik Bapak Andika dalam bentuk mudorobah selama 2 tahun. Nisbah yang disepakati Bapak Ari dan Bapak Andika adalah 40/60. Yuk simak bagaimana pencatatannya, baik itu dari sisi sohibul mal maupun mudorib. Bagaimana kalau aset yang diinvestasikannya berupa non-kas? Apa ayo perbedaannya dengan jika investasi dilakukan dalam bentuk kas? Ya, benar. Baik sohibul mal maupun mudorib mengakui investasi tersebut sebagai aset non-kas. Jika nilai investasi ternyata lebih besar dari nilai wajar aset non-kas tersebut, sohibul mal mengakui keuntungan tangguhan yang akan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudorobah. Adapun jika nilai wajar aset non-kas untuk investasi yang diakui ternyata lebih kecil dari nilai tercatatnya, maka kerugian diakui saat penyerahan aset non-kas. Jika usaha mudorobah memperoleh pendapatan sebesar 5 juta dan mengeluarkan beban sebesar 3 juta, maka jurnalnya mirip seperti jurnal umum yang sudah kita bahas di mata kuliah pengantar akuntansi. Mudah ya? Insya Allah. Setelah pendapatan dan beban dicatat, kita tahu bahwa usaha mudorobah ini membukukan keuntungan sebesar 2 juta. Keuntungan inilah yang tadi akan dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, 40/60 tadi. Adapun jurnalnya mirip jurnal umum, dan jurnal untuk mudorib hanya mirroring dari jurnal untuk sohibul mal. Jika terjadi kerugian pada bulan pertama bukan karena kelalaian mudorib, maka dicatat kerugian pada penyisihan kerugian investasi mudorobah. Tidak ada bagi laba di sini. Adapun keuntungan yang didapat pada bulan selanjutnya akan mengoffset kerugian di awal tadi. Dan bagi hasil didasarkan pada akumulasi laba setelah offset tersebut. Adapun dari sisi mudorib, yang membedakan pencatatannya adalah penyebab kerugiannya. Jika kerugian disebabkan oleh kelalaian mudorib, maka mudorib berkewajiban untuk menutupnya, sehingga dicatatlah sebagai beban mudorib. Jika pada akhir akad mudorobah tunai terdapat penyisian kerugian, maka kas yang didapat sohibul mal tidak akan sebesar nilai investasi yang diserahkan di awal. Adapun jika investasi non-kas dikembalikan dalam bentuk kas, maka perlu ada perhitungan untung atau ruginya. Dalam slide ditunjukkan adanya kerugian investasi mudorobah. Hal ini disebabkan jumlah nilai kas dan penyisian kerugian yang ada masih lebih rendah daripada nilai investasi di awal. Sementara itu dari sisi mudorib, jurnalnya adalah dana syirkah temporer di debit sejumlah nilai investasi awal, sementara kas atau aset non-kas yang akan dikembalikan adalah jumlah setelah dikurangi penyisian kerugian mudorobah jika ada. Dan inilah penyajiannya di bagian laporan posisi keuangan, baik itu dari sisi sohibul mal maupun mudorib. Ilustrasi kerugian yang kami gambarkan di sini semata-mata untuk pembelajaran saja ya, bukan berarti akad mudorobah itu merugikan loh ya. Jika dikelola dengan cara-cara yang halal dan baik, insya Allah akad mudorobah akan menghasilkan keuntungan yang berkah. Terakhir, setelah penyajian tentunya akan lebih lengkap jika sohibul mal dan mudorib juga mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi mudorobah. Inilah beberapa hal yang perlu diungkapkan. Nah, itu dia materi tentang akad mudorobah dan perlakuan akuntansinya. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan untuk melihat video ini. Jika teman-teman merasa materi ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman yang lain. Semoga apa yang kita pelajari bersama Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat dan berkah.
Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.